Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, memasuki pergantian bulan ataupun awal bulan Maret ya. Mulai berlaku ya, readingan saya ini berlaku mulai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya, bisa dikatakan, mulai hari Kamis, mulai hari Jumat sampai hari Sabtu, batas terakhir 3 hari ke depan ya. Kali ini saya akan memberikan tema ya, informasi apakah yang bakal mengejutkan kalian ya, temanya sekali lagi, informasi apakah yang bakal mengejutkan kalian. Tentunya ketika saya mengatakan informasi apakah yang akan mengejutkan kalian, ya kita harus terima sobat ya, dalam arti nanti baik dan buruknya ya bisa dikatakan itulah peparing Gusti ya, kata orang Jawa kan peparing Gusti, dalam bahasa Indonesianya ya kehendak Sang Maha Kuasa ya. Tetap kita syukuri saja sobat ya, ketika itu memang baik ya, Sang Maha Kuasa ya mempunyai maksud tersendiri ya. Sama ketika itu memang buruk buat kalian nantinya ya mungkin Sang Maha Kuasa, istilahnya itu memberikan suatu maksud terbaik juga buat kalian ya. Jadi tidak selamanya ketika itu buruk terus kita itu mengalami susah ya, terus bersedih apalah itu ya, tidak seperti itu ya, karena jelas Sang Maha Kuasa itu lebih paham dan lebih mengetahui ketika memang adanya suatu informasi baik dan informasi yang buruk tentunya buat kita ya, nanti apakah yang akan diberikan, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak mesti itu, ketika itu buruk terus Sang Maha Kuasa itu jahat sama kita, kan tidak seperti itu. Biasanya, keburukan itu pasti ada suatu hikmahnya, kan kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya istilahnya itu, ya ataupun bisa dikatakan sedikit informasi mengenai nanti penjelasan masalah tema ya. Yang poin kedua tetap saya mengatakan ini bersifat general reading ya, tarikan energinya itu meluas mengacak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya tidak ada salahnya, kita syukuri ya, alhamdulillah kita aminkan karena ucapan adalah doa. Kan kira-kira seperti itu. Ketika itu, buruk ya jangan ditakuti ya, sering saya mengatakan hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat lagi, lebih sukses ke jenjang berikutnya, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Beda lagi ya ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui data kalian ya, terutama nama kalian, baru saya akan bisa menembak tepat sasaran. Dan semoga saya akan bisa memberikan suatu solusi yang terbaik. Dan next setelah zodiak Libra, di sini ada zodiak Aries sobat ya. Ayo Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita lihat untuk asmara dulu, Aries 3 hari ke depan. Ini kartu pertama kalian ada Wheel of Fortune, ya roda keberuntungan ataupun roda perputaran roda kehidupan. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles ya. Itu seseorang sedang memahat 8 koin. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, untuk asmara kartu pertama kalian muncul Wheel of Fortune, di mana ini jelas berhubungan dengan hukum ya. Ketika mungkin selama ini kalian menanamkan suatu unsur kebaikan-kebaikan ya, di sini jelas akan terbalaskan ya untuk zodiak Aries ya, gitu loh ya. Tapi sebaliknya ya, ketika kalian menjalankan itu kurang bagus ya, ya itu tadi nanti efeknya juga kalian akan menerima ya kurang bagus juga. Karena biarpun saya menangkap akan adanya suatu roda keberuntungan ya, tetap semua itu kembali sama bisa dikatakan hukum karma, hukum imbal balik. Itu ya yang saya tangkap di kartu pertama, Wheel of Fortune ya. Terus di sini konfirmasinya kalian ada 8 Pentacles ya. Artinya di sini saya tadi mengatakan ya berhubungan dengan masalah hukum imbal balik ya. Di sini jelas ya kelihatannya zodiak Aries apa ya, adanya suatu permasalahan gitu. Itu tadi mungkin ya mungkin kalian adanya suatu kelengan ya ataupun sedikit kesalahan sehingga kalian istilahnya itu ya berjuang lagi gitu ya. Istilahnya itu memulai dari nol ya. Adanya suatu kerja keras, adanya suatu perjuangan yang harus kalian jalankan. Mungkin gini ya, mungkin secara tidak sengaja masalah omongan mungkin ya, masalah pembicaraan kalian sama pasangan sehingga salah satunya itu mungkin adanya suatu rasa ketersinggungan. Nah, itu maksud saya. Jadi kalian di sini kelihatannya adanya suatu konflik sampai kalian di sini merasakan adanya suatu berat untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin konflik itu kecil akhirnya bertambah parah ataupun bertambah besar. Di sini kalian mencoba untuk menyelesaikan satu persatu. Karena di sini berat ya gitu loh untuk zodiak Aries ya. Adanya suatu perjuangan yang sangat keras, adanya suatu perjuangan yang cukup melelahkan. Cuman saya salut di sini zodiak Aries tidak mau lari dari masalah. Kalian mau menyelesaikan suatu masalah biarpun berat, kalian tetap mau menyelesaikan. Itu yang menjadi poin bagus dan itu juga menjadi poin penting. Jadi bisa dikatakan zodiak Aries ini bisa apa ya, bisa diartikan 3 hari ke depan kelihatannya akan ada suatu masalah, cuman di sini kalian mau memperbaiki. Dalam arti adanya suatu problem yang harus kalian selesaikan ya. Oke, kita lihat untuk masalah pekerjaan. Di sini ada 10 tongkat, sobat ya. Seseorang sedang mengangkat 10 tongkat ya. Dikonfirmasi sama 7 tongkat, maaf 7 cup. Seseorang sedang memandang cup ya di atas awan. Ini untuk Aries masalah pekerjaan ya. Di sini kelihatannya 10 tongkat ya. Kalau saya menangkap di sini kelihatannya lancar ya pekerjaan Aries, cuma entah kenapa ya tiba-tiba istilahnya itu mungkin di tengah-tengah perjalanan ya, kalau saya gambarkan sih seperti itu ya. Adanya suatu problem yang menghantam kalian. Sehingga kalian tiba-tiba merasa berat, merasa kewalahan karena dihantam suatu problem ini gitu ya. Awalnya sih bagus ya, cuman di sini lambat laun di pertengahan mungkin ya, itu kelihatannya kalian tiba-tiba ya ada suatu masalah ya dadakan yang menghantam kalian sehingga kalian di sini tiba-tiba merasa berat, merasa kewalahan, gitu loh. Mungkin kalian harapan kalian itu baik ya, mau menuju sukses mungkin, mau menuju pencapaian target-target mungkin. Terus tiba-tiba ada masalah, ya itu yang saya maksud. Jadi kalian di sini merasa kecewa, merasa seperti kok sangat berat sekali masalah ini, padahal gambaran saya itu mudah ataupun ringan, kok tidak sebagus yang saya gambarkan. Sehingga kalian di sini adanya suatu masalah gitu loh ya sobat ya. Dikonfirmasi sama 7 cup ya. Di mana Aries sampai Aries di sini terlihat energinya ya, adanya suatu imajinasi, adanya suatu hayalan-hayalan di sini. Ya, mungkin bisa dikatakan cita-cita gitu loh. Jadi saya menangkap di sini kurang bagus ya. Kalau untuk energi Aries di sini harap waspada untuk pekerjaan ya. Iya, saya menangkap di sini adanya suatu energi yang toksik. Harap berhati-hati ya, karena saya melihat ini seharusnya ini bagus ya. Kalau saya tangkap awalnya bagus, kenapa kok tiba-tiba ada suatu masalah ya di tengah-tengah perjalanan ataupun bisa dikatakan mau mencapai garis finish, tiba-tiba terasa berat, tiba-tiba terasa ada masalah. Dan di sini sampai kalian itu istilahnya itu adanya suatu renungan gitu loh, adanya suatu pemikiran ya.
mungkin kok bisa ya gagal, padahal sedikit lagi berhasil. Nah, itu maksud saya gitu loh. Jadi di sini kalian ada suatu, apa ya, istilahnya tuh renungan ataupun, suatu hayalan sampai di sini gitu loh. Tapi tidak masalah sobat ya, tetap semangat ya untuk zodiak Aries, jangan mudah menyerah ketika kalian dihantam masalah ya. Boleh bercita-cita tapi jangan terlalu, itu tadi ya, harus diukur dengan kemampuan kita. Ketika itu tidak bisa kita capai, ya kita tidak akan sakit. Beda lagi ketika kita tidak mengukur kemampuan ya, terus kita tidak bisa, kita paksakan nanti akan nggak karu-karuan gitu loh sobatnya. Harap waspada. Sekarang kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada King of Pentacles ya. Raja duduk ya, sedang membawa tongkat sama, melihat suatu koinnya. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Seorang memegang cup, dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap ya, ini cukup bagus ya untuk energi keuangan Aries ya. Kelihatannya Aries akan mendapatkan suatu kesuburan keuangan gitu. Mungkin bisa saja adanya suatu keresikan-keresikan masuk di dalam kehidupan Aries, karena jelas di sini melambangkan kemakmuran seorang raja. Artinya bisa dikatakan keuangan kalian cukup baik, cukup bersahabat. Terus kartu confirm kalian juga adanya kepositifan, Pack of Cup. Artinya di sini kalian mau menjaga ya, mau menjaga keuangan kalian, mau berfokus, mau berkonsentrasi ya. Istilahnya itu besar kecilnya itu kelihatannya kalian mau meneliti ulang di sini ya, mau memantau ulang lagi. Dan itu sangat bagus, sangat mendukung ya. Yang jelas apapun itu kelihatannya, kalau di seputar keuangan kelihatannya Aries akan adanya suatu pemasukan juga ya. Akan adanya suatu, ya katakanlah peningkatan lah, biarpun tidak terlalu, banyak ya, syukuri saja sobatnya gitu. Yang jelas cukup aman ya. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke, ini kalau saya tangkap ya, untuk zodiak Aries, kalau di faktor, asmara kelihatannya, apa ya, masih cukup diuntungkan lah. Mungkin di sini tetap ya, Wheel of Fortune ini tetap memihak sama kalian. Walaupun saya tadi mengatakan ada suatu hukum ya, tetap kelihatannya Wheel of Fortune akan menguntungkan kalian. Ketika kalian ada masalah apapun terlihat akan dingin lagi, akan terselesaikan lagi ya. Apalagi kalian istilahnya itu, eee, disambi kerja keras itu malah akan makin bagus ya hasilnya. Dalam arti kerja keras itu ketika ada konflik kalian tidak mau lari, tapi kalian mau menyelesaikan itu makin bagus. Sudah didukung sama roda keberuntungan, apalagi kalian mau itu tadi, mau adanya suatu semangat itu akan bisa cepat menyelesaikan suatu masalah. Itu berita mengejutkan yang baik untuk kalian di faktor asmara. Terus, berita mengejutkan yang kurang baik, harap waspada di faktor pekerjaan. Saya tadi menangkap adanya suatu orang-orang toksik ya, karena saya tadi menangkap itu kelihatannya bagus dan tiba-tiba ada masalah, yaitu tadi sampai membuat kalian itu, serasa berat ya di tengah-tengah, mau selesai terasa berat. Sampai kalian istilahnya itu terbawa angan-angan ya, terbawa imajinasi, gitu loh. Jadi, harap waspada ya, tetap semangat, tetap berjuang untuk zodiak Aries, jangan mudah menyerah ya. Kalau kita adanya kegagalan itu ya, ya tidak masalah, namanya kehidupan ya ada gagal, ada sukses, cuman yang harus kita kejar ya bagaimana cara untuk mengecilkan rasa kegagalan, kita kuatkan ataupun kita besarkan mencapai rasa, keberhasilan, kan seperti itu ya, harap waspada. Dan saya menangkap, kabar baik juga istilahnya itu berita yang mengejutkan, berita baiknya kalian di faktor keuangan sangat bagus, sangat mendukung dan sangat bersahabat ya. Jadi jelas ya untuk kabar yang mengejutkan tetapi kurang baik yaitu hanya di faktor pekerjaan. Untuk yang mengejutkan yang baik di asmara sama keuangan masih cukup aman ya, saya rasa masih cukup terjaga lah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan ya, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih, waspada lagi, lebih berhasil, lebih sukses, lebih selamat ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Tetap saya selalu berpesan ketika ada keganjilan ya, ada ketidakwajaran, ya jangan segan-segan, kita harus lebih semangat lagi sobat ya. Lebih semangat lagi untuk pendekatan sama Sang Maha Kuasa, berdoa dan juga istilahnya itu ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar aura kita bisa
kembali netral dan kepositifan itu akan bisa masuk apalagi kerezekian. Jadi tidak mental gitu loh ya. Karena kan jelas ketika kita merasakan, kita abaikan ya, itu semakin hari semakin minus, semakin menggerogoti gitu loh. Ya kalau tidak percaya silakan dirasakan karena sudah banyak yang konsultasi sama saya ternyata tepat. Artinya suatu istilahnya itu semakin lama itu semakin menurun grafiknya itu tadi, karena dibiarkan. Karena kan jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah baik ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya mungkin itu dulu dari saya ya, sekali lagi semoga manfaat dan Zodiac bisa waspada dengan, adanya informasi seperti ini bisa waspada dan juga bisa lebih semangat lagi, istilahnya itu dikuatkan doa juga ikhtiar. Oke ya, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.